Iqbal Firjanullah. Saya Muhammad Berbulu. Saya Terima Sutina Febrianti. Saya Anawita Daila Syarifah. Saya Subhanul Sulaiman. Saya Bayu Pratama. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dari Pak Awan dan Pak Fendi. Demokrasi berasal dari kata demos, yang artinya rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan. Maka demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu untuk demokrasi Indonesia sendiri menganut demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk penerapan demokrasi di sekolah, yaitu untuk mempersiapkan para generasi muda menghadapi tantangan dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab di tengah perubahan dunia yang semakin kompleks. Manfaat diterapkan demokrasi di sekolah yaitu meningkatkan prestasi dan keterlibatan, pengembangan keterampilan demokrasi, menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif, dan pembelajaran berbasis masalah dan kritis. Di sini saya akan menjelaskan tentang KPU. Tugas KPU adalah mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum, lalu memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum. Lalu ada sebuah review pemilu dan pilkada serentak, yaitu dari tahun 2015-2020. Banyak sekali penyebaran isu SARA atau black campaign. Lalu strategi pemilu serentak, yaitu pemilu merupakan tanggung jawab seluruh komponen pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sebagian masih dapat menggunakan hak pilih serta mendapatkan info komprehensif atau atas tahapan, profil atau figur serta kapasitas calon. Saya akan menjelaskan rangkuman tentang materi Bawaslu. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga pengawas pemilu, sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu, serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas maksud umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana yang dimaksud. Penyelenggaranya harus memenuhi prinsip A. Mandiri, B. Jujur, C. Adil, D. Berkepastian hukum, E. Tertib, F. Terbuka, G. Profesional, I. Akuntabel, G. Efektif, dan K. Efisien. Lalu, objek pengawasan partisipatif yaitu data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, dan rekapitulasi suara. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpulan transfer demokrasi dari Ketua OSIS dan Ketua MPK. Di sini kami menyimpulkan apa yang dimaksud oleh OSIS di Sekolah Madura ini, lalu tugas apa saja yang dilakukan OSIS dan kinerja apa saja yang membuat organisasi ini beda dengan SMA atau SMK lainnya. Jadi, OSIS di Madura ini memiliki nama yaitu OSKA Madura. Sistem atau kinerja di sini itu berbasis kekeluargaan yang mencakup sebuah ikatan untuk menyatukan seluruh keluarga Madura. Kita semua termasuk anggota OSIS. Mengapa? Karena kita para siswa atau siswi turut membantu sekolah ini menjadi lebih baik dengan kerja keras kita dan prestasi kita juga. Namun bedanya dengan anggota OSIS lainnya adalah mereka yang telah resmi menjadi OSIS, yaitu yang telah diseleksi lalu telah memiliki jabatan di OSIS itu. Dan kita hanya sebagai anggota OSIS yang ikut berpartisipasi dari organisasi ini. Lalu yang kedua, tentang apa saja sih tugas dari seorang MPK? MPK sendiri adalah sebuah singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas, yang tujuannya adalah membantu dan mengawasi kinerja dari OSIS. Lalu bukan itu saja, MPK juga ikut berpartisipasi dari sebuah event atau kegiatan yang telah terjadi di organisasi ini. Di sini saya akan menyimpulkan menurut Ketua OSIS dan Ketua MPK masa bakti 2022 dan 2023 tentang pemilihan calon kandidat OSIS dan MPK, yaitu kita bukan melihat dari tampang latar depan saja, namun kita juga harus tahu latar belakang dari calon kandidat ini. Dan juga kita bukan hanya percaya dari sebuah penampilan, visi dan misi dari kandidat, tetapi sebuah tekad dan sebuah naluri dari mereka sendiri untuk sungguh-sungguh menjadi seorang pemimpin.
Di sini saya akan menjelaskan tentang simpulan di Desa Rangkang. Di desa ini, kami diberikan sebuah kesempatan untuk bertanya soal lingkup demokrasi pemilu yang ada di Desa Rangkang. Di desa ini tidak ada yang namanya budaya khusus, hanya pun di desa ini memang ada sebuah kegiatan yang selalu dilakukan setiap tanggal 17 Agustus, yaitu mengadakan tasyakuran yang dihadiri oleh seluruh warga Desa Rangkang. Lalu di desa ini menyediakan fasilitas yaitu adalah sebuah perpustakaan. Alasan mengapa setiap tanggal 17 Agustus saja, karena di tanggal ini adalah memperingati hari yang bersejarah. Lalu, untuk bagaimana proses pelaksanaan pemilu di Desa Rangkang sendiri, yaitu kegiatan sama aja. Ada sebuah kegiatan debat, penyampaian misi dan visi dari masing-masing kandidat, dan dilakukannya pemilihan. Lalu, biasanya konflik apa saja yang terjadi saat masa pemilu berlangsung, yaitu ada seorang calon tidak terima, maka terjadi sebuah perkalian dari pihak tidak diterima dengan pihak yang diterima. Bukan itu saja, biasanya juga bakal ada yang sampai bunuh diri karena tidak diterima, tetapi mereka masih mampu menangani konflik ini. Di sini saya akan menjelaskan debat calon kandidat kota OSIS dan MPK. Di kegiatan ini adalah kegiatan debat dalam menyampaikan sebuah misi dan visi masing-masing dari calon kandidat. Setiap kandidat memiliki sebuah program untuk dilaksanakan demi kemajuan sekolah dan kreativitasan mahasiswa di sekolah ini. Lalu, setiap kandidat memiliki sebuah pendapat dan referensi mereka masing-masing. Tidak hanya itu, mereka memiliki cara tersendiri untuk menanggapi sebuah pertanyaan yang telah diberikan kepada masing-masing kandidat untuk menjawab. Kegiatan ini menunjukkan sebuah demokrasi di ruang lingkup sekolah dengan tema pemilihan ketua OSIS dan MPK masa bakti 2023-2024. Lalu, kesimpulan dari kegiatan ini kita bisa mengetahui banyak pendapat yang berbeda-beda dari masing-masing kandidat yang dihargai oleh seluruh warga Madura. Dan kegiatan ini telah menumbuhkan keterlibatan dan partisipasi dalam demokrasi di lingkup sekolah dan juga menumbuhkan komunikasi yang efektif dan berpikir kreatif. Hai, di sini saya akan menceritakan tentang pencoblosan ketua OSIS dan ketua MPK masa bakti 2023-2024. Di sini kita sudah berpartisipasi dalam melakukan pencoblosan ketua OSIS dan ketua MPK yang sudah sangat cocok dalam pilihan kita. Tapi orang lain ada yang menjadi kandidat 1, 2, dan 3. Tetapi pilih menjadi ketua OSIS adalah Bang Yusril dan ketua MPK adalah Bang Wahyu. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang revisi wawancara kandidat OSIS. Yang kami dapatkan dari wawancara ini adalah soal latar belakang, biodata, dan informasi yang dimiliki oleh kandidat OSIS ini. Tepatnya, kami mewawancarai salah satu kandidat ketua OSIS yaitu Kak Kalsum Fadinah atau Kak Mayang. Kami mendapatkan sebuah latar belakang Kak Mayang, yaitu sebelumnya Kak Mayang pernah menjadi seorang ketua OSIS di SMP-nya. Namun saat ini menjabat menjadi ketos bertepatan pada masa pandemi. Kak Mayang mengatakan sulitnya melakukan sebuah program-program atau aktivitas yang ingin dilakukan saat itu karena terhalang masa pandemi yang saat itu masa-masa siswa atau siswi bersesi, pelajaran atau masuk sekolah. Lalu di sini kita juga mendapatkan informasi tentang bagaimana cara menjadikan OSKA Madura itu menjadi lebih kondusif. Yaitu OSKA di sini itu selalu mengutamakan yang namanya ikatan kekeluargaan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Lalu, apa yang membuat Kak Mayang ingin menjadi seorang ketua OSIS? Yaitu Kak Mayang memang sangat ingin memajukan sekolah ini lalu menunjukkan program-program yang membuat sekolah ini menjadi lebih kreatif dan inovatif. Dan sebelumnya Kak Mayang memang telah melalui tahap-tahap evaluasi apa yang membuat ia tertarik ingin menjadi seorang ketua OSIS. Lalu, kita juga bisa tahu cara mengatasi masalah di OSKA Madura seperti masalah individu ataupun soal pacaran, yaitu akan ada sebuah evaluasi untuk kedua belah pihak tersebut. A few moments later. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.